Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan sebuah web yang bertemakan otomotif. Langsung saja kita mulai dari Bintang Fajar. Saya Bintang Fajar akan menyampaikan pada PHTML awal bagian indeks HTML. Pertama di sini ada doctype HTML, di sini buat menentukan apakah HTML-nya versi 5 atau HTML apa. Terus yang kedua ada HTML language atau language, itu IN atau English. Sudah header. Habis itu ada basic. Nah, di basic ini ada apa sih namanya? Basic ini awal ya, dimana meta char set untuk menentukan sebuah tampilan di HTML ini sampai bawah. Habis itu ada mobile meta. Di sini mobile meta ada meta name, report, content, width, device, width. Jadi di sini tuh gunanya itu untuk menampilkan layar HTML itu di dalam sebuah mobile device atau di HP, di Android ataupun iOS. Di bawahnya ada site. Nah, di sini tuh di site itu ada title atau judul dari sebuah website. Namanya itu toko Venus Star. Di sini ada keyword sama deskripsi sama author. Kedua ada site icons. Nah, di site icon di sini lebih tepatnya buat untuk menentukan icon kita mau pakainya apa dan apa. Hanya itu. Terus kedua ada bootstrap, CSS, style CSS, site dan kawan-kawan. Di sini gunanya bootstrap, site dan responsif gunanya ya untuk memperbagus sebuah website agar tampilannya itu lebih modern dan lebih interaktif. Lalu kedua ada color. Di sini color itu kita gunain orange CSS. Gunanya color itu ya untuk mewarnai tampilan awal atau ya tampilan awal, benar. Modernizer. Yang kedua ada modernizer. Di modernizer ini kegunaannya yaitu agar sebuah website misal terdapat suatu kesalahan, maka kesalahan itu bisa diidentifikasi oleh seorang pengcoder atau programmer itu. Di sini ada if it Internet Explorer. Jadi ini tuh sebenarnya bisa dihapus. Gunanya itu buat Internet Explorer. Misal kita gunain Internet Explorer, maka script ini akan berjalan. Tapi misal kita pakainya Google Chrome, Firefox, Opera dan lain sebagainya macam, ini tuh tidak berguna. Lanjut ke header, ke bagian body. Nah, di bagian body di sini ada loader. Nah, loader ini kita identifikasikan sebagai tempat awal dah. Dan ada status. Nah, di sini ada size header, ada header awal, header block buat atas, dan ada container. Nah, kontainer di sini tuh berisi hal-hal yang kita butuhkan untuk sebuah codingan. Lalu lanjut ke navigasi bar. Nah, di navigasi bar, di sini kita buat sebuah navigasi bar default awalnya, yaitu untuk menentukan beberapa hal seperti home atau lain sebagainya macam untuk penunjuk. Di sini ada button type, yang mana navigasi bar yang kita buat tanpa ada button, kita tidak bisa mengklik atau berinteraksi dengan navigasi bar itu. Jadi agar lebih interaktif kita kasih button agar kita bisa klik dan klik. Di sini ada icon bar. Icon bar ini ya sebagai icon doang. Lalu di bawah ada logo. Logo ini logo kita sendiri sebagai pendiri toko atau membuat website atau yang ingin mempunyai logonya dimasukin, bisa masukin ke image/logo.png. Bisa juga pakai format JPG. Lalu selanjutnya ada navigasi bar collapse. Jadi di situ navigasi bar collapse itu, jadi misal kita klik sebuah navigasi bar yang ada di bagian atas, kayak ada beranda tentang kami dan lain sebagainya macam, itu ada sebuah animasi di mana misal kita berpindah dari navigasi bar ke 1 sampai ke terakhir atau kedua atau ketiga, itu akan ada sebuah animasi, dan animasinya itu kita coding di bagian CSS. Nah, di sini terdapat class, yaitu class aktif dan melink beberapa hal
kayak navigasi bar tentang kami, penawaran spesial, tim, galeri, dan hubungi kami. Di sini kita masukin ke about, all demo, or tim, galeri, dan footer. Untuk bagian penawaran spesial, saya taruh all demo. Sebenarnya bukan all demo, tapi spesial menu. Habis itu di bagian selanjutnya ada banner. Di sini ada banner full screen mode parallax. Nah, mode parallax ini ketika sebuah gambar di play atau ditampilkan, maka gambar ini tuh akan bergerak antara itu kanan kiri atau atas bawah. Intinya parallax itu agar gambar itu menjadi bergerak seperti GIF. Nah, lalu selanjutnya ada div class kolom LG atau kolom large, gunanya untuk komputer yang berukuran besar. Lalu ada kolom medium, gunanya untuk seperti laptop ataupun komputer dengan monitor yang standar. Lalu ada kolom small untuk tablet dan sebagainya macam. Dan XS itu adalah extra small maksudnya, gunanya untuk Android ataupun iOS. Nah, terus di sini ada banner cell. Nah, di sini tuh ada tulisan mencari mobil. Mencari mobil kita ketik typer. Dan delay datanya itu dari 200. Nah, di situ terdapat selamat datang di toko Venustar. Mobil terbaik adalah mobil yang dibeli dengan harga bla bla bla. Dan di situ tuh kita kasih header buat ditampilkan ke layar. Habis itu di bawahnya ada linking ke reservasi. Misal sebuah reservasi kita klik. Nah, terus di situ di bawahnya ada linking ke about, terus div class mouse. Jadi div class mouse itu gunanya itu misal kita slider ke bagian mana-mana itu bisa kita slider jadi lebih interaktif. Lalu itu ditutup ke bagian bawah. Udah. Terima kasih. Saya Suci Kurniati Putri dengan NPM 2021 4350 1700. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan pada tampilan web artikel yang halaman tentang kami. Di sini ada div ID about class about main padding top 100 dan padding bottom 100, yaitu fungsinya untuk mengukur pada tampilan atas dan bawah pada tampilan web artikel yang dimana ukurannya 100 sama 100 atas bawah. Terus ada div class container, yaitu untuk menampilkan elemen bootstrap. Di sini ada div class row, yaitu untuk kolom. Div class kolom large ukuran 6, kolom medium ukuran 6, kolom small ukuran 12, dan kolom extra small ukuran 12. Di sini ada div class wall fit in. Di situ untuk kolom, dan heads to class itu buat membuat judul pada blog title, yaitu judulnya tentang kami. Di sini ada S3 yaitu untuk membuat suatu heading yang digunakan sebagai subheads 2, yaitu yang bertulisan tentang kita percaya dengan teknologi terbaik kami. Di sini ada logo P, yaitu untuk membuat paragraf yang menjelaskan tentang kami mencoba untuk dipercaya oleh pelanggan. Di sini ada div dan div class kolom large 6, kolom red medium berukuran 6, kolom small ukuran 12, dan kolom extra small ukuran 12. Di sini ada div class wall fade in, yaitu untuk mengukur ukuran. Div class about image class, yaitu untuk menampilkan gambar. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hilda Rizkia, NPM 202143502689. Saya ingin menjelaskan bagian di halaman tim. Di sini ada tag div ID R team, kelas tim name, di bawahnya ada padding top 100, padding bottom 100. Terus di sini ada tag div kelas column large 12, kolom medium 12. Ukurannya supaya ngepas kalau dilihat dari PC, HP, atau tablet.
Terus di sini ada div class wow fade in. Wow fade in itu biar ada efek warna pas mau diklik. Terus di sini juga di bawahnya ada judul, block title, text center itu supaya teksnya berada di tengah. Pendiri toko Venustar. Di bawahnya kelas title caption. Terdapat tokoh-tokoh penting dalam pendirian toko hebat kami, toko Venustar. Di bawahnya ada tag div class team box. Team box ini kotak-kotak yang di dalamnya ada nama. Terus di sana ada div class kolom medium size 4. Dan di sini ada nama-nama anggota seperti Kevin, Mardika, dan PM-nya. Terus ada Dona dan yang lain. Dan link ref itu gunanya untuk supaya ngelink ke Facebook pemilik website. Udah segitu aja dari saya. Saya Regita Aureli Putri dengan NPM 202143501691 akan menjelaskan bagian menu. Ini div class special menu pet top 100. Ini untuk bernavigasi. Lalu div class container ini untuk menampung elemen bootstrap. Div class row ini kolom. Div class call LG 12, call MD 12, call SM 12, call XS 12 ini untuk tata letak tampilan monitor dalam beberapa media. Terus div class wow fade in ini adalah untuk efek animasi yang berwarna. Ini dengan delay 0,1. Ini untuk kecepatan animasinya. Lalu dua class block title, color white, text center ini penawaran spesial hari ini judulnya. Lalu H5 class title, caption, text center ini beberapa tipe mobil dengan penawaran khusus ini isinya. Lalu div class special box ini adalah kotak-kotak menu untuk yang dipilih. Lalu div ID awal demo ini untuk navigasi kotak yang untuk ke kanan kirinya. Lalu div class item type zoom ini untuk tampilan zoom untuk info dalam kotaknya itu. Ahref class item hover ini untuk ketika kita mengklik gambar tersebut itu untuk membeli itu akan masuk ke website kita sendiri. Terus div class item info ini untuk memasukkan infonya. Div class headline ini yang berada dalam kotak itu informasi itu Audi 48. Terus ini ada deskripsinya Audi 8 juga. Lalu div class item image src ini untuk menampilkan gambar dari Audi A8 itu. Begitu juga dengan tiga kotak tampilan lainnya ini juga sama juga. Dari atas ada item type zoom, item hover. Tapi ini untuk Mercedes Maybach. Ini ada deskripsinya juga. Lalu ini gambar untuk Mercedes Maybach-nya. Kemudian ini juga sama, tapi untuk Jeep Wrangler-nya. Nah, ini juga adalah untuk memasukkan gambar dari mobil Jeep Wrangler itu tersebut. Nah, ini juga sama untuk yang Audi A8 itu. Ini juga deskripsinya sama itunya fotonya. Ini juga sama. Sekian, makasih. Selanjutnya, saya Donaja Veronica dengan NPM 202143501718. Di sini saya akan menjelaskan tentang galeri kami.
itu di situ ada div ID, galeri kelas, galeri main, pet, top, 100, pet, bottom. Nah, itu tuh untuk mengidentifikasikan elemen. Terus kalau misalnya kelasnya itu untuk memberikan styling tertentu pada elemen tersebut. Terus ada div class container, itu untuk mengkelompokkan konten, mengkelompokkan sebuah wadah yang lebih terbatas. Terus ada div class from, itu tuh untuk membuat baris dalam tata letak grid. Terus ada div class call LG 12, call MD 12, call SM 12, call XS 12. Nah, itu gunanya untuk membuat kolom dalam tata letak grid. Kolom ini memiliki lebar penuh pada semua ukuran layar. Call LG itu large, call MD itu medium, XS itu extra small. Terus selanjutnya ada div class wow faden data wow direction 1S data wow delay. Nah, itu tuh gunanya untuk memberikan efek animasi dengan waktu 0,1 detik. Terus ada H2 class block title text center. Itu tuh gunanya digunakan untuk menampilkan judul galeri kami yang terletak di tengah-tengah pusatnya. Mungkin ada di tengah-tengah tampilan. Terus ada P class title caption text center. Terus ada div class gal container clarific. Nah, itu tuh gunanya untuk mengkelompokkan konten galeri dalam tata letak grid dan membersihkan floatnya. Lalu ada di sini ada aref data toggle modal data target. Ref itu digunakan untuk menentukan tautan yang akan diikuti ketika pengguna klik item galeri. Sedangkan kalau data toggle sama data target itu gunanya untuk menargetkan modal jendela untuk mengaktifkan jendela pop-up yang terkait dengan item galeri ini. Terus ada selanjutnya ada image galeri 01 JPG ALT. Nah, ini tuh untuk menampilkan gambar yang ada di tampilan tersebut, nanti nomornya gambarnya. Lalu ada div class modal fed it 1 tab index. Tab index itu gunanya untuk div class modal fed ID 1 tab index 1 role dialog. Nah, itu tuh div class modal dialog root dokumen. Root dokumen itu gunanya untuk mengatur digunakan untuk transisi modal fed. Gunanya itu untuk memberikan transisi pada modal muncul dan menghilang. Terus ada div class modal yang div class call MD 12 description 4 Nissan GTR. Nah, itu tuh gunanya untuk menampilkan gambar mobil yang akan ditampilkan di tampilan gambar nomor 2 selanjutnya. Terus di sini ada div class call MD 4 call MSM 6 COXS 12 gal item. Nah, itu gunanya kayak yang tadi. Terus selanjutnya kita ada yang ke bawah. Yang div class called MD 12 description H4 show mobil. Nah, itu adalah tag HTML yang digunakan untuk mengatur tata letak dan tampilan elemen ini di grid system. Terus selanjutnya ada div class call, itu tuh sama kayak yang tadi atas. Terus ada bawah yang button type. Terus ada button type class data dismiss modal.
Nah, itu tuh button itu digunakan untuk membuat tombol close pada modal. Terus sedangkan kalau atribut tipe button menunjukkan bahwa ini adalah tombol bisa. Untuk ditampilkan tombol close atribut data yang digunakan untuk menutup modal ketika tombol ini diklik. Terus selanjutnya ada ke bawah ada image search, itu menambahkan logo pada gambar. Sekian, terima kasih. Saya Muhammad Fauzan dengan NPM 2021 4350 1713. Di sini saya akan menjelaskan bagian footer atau bagian akhir pada suatu web. Di sini ada div ID footer class footer main yang digunakan untuk memberikan gaya atau format tertentu. Setelah itu ada div class footer news top 100 dan top 70 parallax. Ini untuk mengatur footer dengan gaya tertentu, dan dengan kelas footer news top 100 dan top bottom 70, dan memiliki efek parallax. Setelah itu ada div class container untuk mengatur tata letak. Setelah itu ada div class row digunakan untuk sama mengatur tata letak juga. Setelah itu ada div class kolom large 12, kolom medium 12, kolom small 12, dan kolom XS 12 digunakan untuk mengatur halaman web. Setelah itu ada div class wow fade in, data wow duration, dan data wow delay untuk mengatur durasi dan penundaan animasi. Setelah itu ada H2 class FT title color white text center newsletter untuk mengatur tulisan newsletter. Setelah itu ada paragraf from email Anda untuk mendapatkan info terbaru dari kami. Setelah itu ada input type email dan placeholder enter your email ID. Sini untuk mengatur, digunakan untuk menerima alamat email dari pengguna dan memberi petunjuk sementara ke pengguna dengan enter your email ID. Setelah itu ada ahref, kelas orange button, dan kelas FA paper plan digunakan untuk mengatur logo pesawat pada halaman web dengan warna oranye. Setelah itu ada div class footer box P70 sama seperti yang di atas untuk mengatur padding atas dengan 70. Dan di sini ada kelas container, ada kelas row, ada kelas footer in main, kelas footer logo. Di situ ada image search, image logo untuk menampilkan sebuah gambar. Setelah itu ada kelas kolom large 3 sama seperti di atas untuk mengatur halaman web pada layar. Setelah itu ada footer box A yang digunakan untuk memiliki gaya atau konten khusus. Di situ ada heading 3 tentang kami, dan ada paragraf kami mencoba untuk dipercaya pelanggan. Setelah itu ada kelas social box footer social pull left untuk menyusun daftar ikon media sosial. Setelah itu ada ahref, kelas social circle border, Facebook, Twitter, Google, dan lain-lain digunakan untuk
memberikan efek lingkaran dengan batas pada ikon media sosial. Next ke bawah. Setelah itu ada div class kolom las 3 sama seperti di atas untuk mengatur halaman web pada layar. Di sini ada footer box B yang berisi tentang baris mobil sport. Di sini ada Ahref, Lamborghini, dan lain-lain untuk menampilkan gambar mobil yang berada di atas. Setelah itu ada div class kolom las 3 sama seperti di atas. Setelah itu ada kelas footer box C yang berisi baris tentang hubungi kami. Di sini ada kelas FA map sign areal hidden. Di sini untuk menampilkan logo maps. Setelah itu ada Jakarta Condet dan kelas FA mobile sama seperti sign. Setelah itu ada FA envelope sama seperti yang di atas. Setelah itu ada kolom las 3 sama seperti di atas untuk mengatur layar pada halaman web. Dan ada footer box D. Di sini jam buka untuk mengatur baris pada jam buka. Setelah itu ada paragraf Senin sampai Jumat. Jamnya jam 8 sampai jam 9. Setelah itu ada Sabtu Minggu jam 7 sampai jam 4. Mungkin sekian dari saya. Perkenalkan, saya Kevin Mardika dengan NPM 2021-4350-1731. Di sini saya mendapatkan bagian untuk mengerjakan dan menjelaskan tentang kolom copyright yang ada di akhir dari web kita. Yang pertama di sini ada, tentu saja kita bakal membuat kolom untuk copyright-nya. Jadi kita menggunakan kelas container, lalu ada di kelas untuk row-nya juga. Nah, ukurannya itu menggunakan kolom large 12, lalu kolom mid 12, kolom small yang 12, sama yang kolom extra small 12 juga. Jadi itu untuk agar tampilan dari website kita tuh bisa tetap stabil atau jelas di semua device, maupun itu dari komputer, laptop, tablet, atau dari handphone kita. Oke, lalu di sini tuh ada tulisan ya untuk copyright-nya. Jadi copyright-nya tuh tertulis dengan 2023 Venustar is powered by kelompok 3, karena kita kan dari kelompok 3 gitu. Color switcher ya. Jadi ini tuh digunakan untuk mengubah warna dari website kita, jadi nanti bisa diubah gitu kan. Nah, jadi di sini kita menggunakan color switcher dengan warna, bisa ada orange, ada strong blue, ada moderate green, dan vivid yellow. Jadi itu semua tuh warna yang bisa kita gunakan, atau color switcher yang bisa kita gunakan. Di yang terakhir itu ada all JS files, itu digunakan untuk mengimport dari script yang dari JS. Jadi nanti itu kita di websitenya tuh bakal jadi lebih interaktif gitu kan. Lalu ada all plugins, itu untuk mengimport pluginsnya ke website kita. Jadi itu saja dari saya, terima kasih. Oke, jadi di sini kita akan menampilkan website yang telah jadi ya. Jadi website itu sebagai berikut. Oke, jadi tampilannya kira-kira seperti itu. Nah, untuk apa desainnya atau codingan untuk desainnya dari CSS akan kita tampilkan atau kita jelaskan sebagai berikut. Saya Bintang Fajar dari kelompok 3
dengan NPM 2021-4350-1688. Di sini saya akan menjelaskan beberapa CSS mode kayak import font, import file, dan lain-lain. Yang pertama-tama itu di sini ada import font. Di mana import font ini kegunaannya untuk mengimport sebuah plugin font, dan di sini terdapat dua font yang saya gunakan, yaitu Paprika dan Roboto. Nah, di sini cara mengimport font untuk mengambil dari sebuah website, yaitu kita menggunakan import URL gitu. Dan di situ ada dua font Google apis.com, di mana font family-nya ada Paprika dan Roboto. Terus selanjutnya ada import file. Di import file itu terdapat banyak hal-hal yang bisa kita import. Dan import file ini kegunaannya adalah kita misal ngebuat suatu file CSS. Dan kita ingin menggabungkan dengan CSS utama. Nah, kita import di bagian import file. Nah, di sini ada beberapa file CSS yang diimport, yaitu untuk all theme atau buat tampilan, all carousel, slick.css, flatten, font, bootstrap, dan normalis serta animate. Dan semuanya ini file-file yang udah dibikin. Lalu di bawahnya ada skeleton. Skeleton ini bukan tengkorak, tapi kayak buat kerangka. Ya, kerangka yang dibangun di awal. Nah, di sini ada font face. Font face itu adalah font utama kita yang dipakai, yaitu Nautilus. Di mana source code yang kita pakai itu udah tertulis di situ dengan formatnya WOV 2 atau WOV. Font weight itu ketebalan suatu font. Biasanya itu ada bold, ada miring, atau normal. Nah, kita pakai normal, dan font style-nya juga normal. Body, di sini ada body dengan color-nya dengan format 68 sekian. Itu untuk menentukan warna. Di sini ada font size juga dengan ukurannya 14px. Dan font family-nya Roboto dan sans serif. Di mana Roboto ini kita pakai tanda kutip 2. Karena kan tadi kita habis mengimport font, maka kita pakai tanda kutip 2. Nah, di situ ada line height. Line height itu ketebalan suatu line. Biasanya itu di bawah itu tuh ada line, ada garis. Kedua, A ini sebuah variabel ya guys. Jadi color itu kita kasih colorin hitam. Terus kedua ada teks dekorasi, ini kita non atau enggak ya. Outline juga enggak. Terus di sini ada WebKit, MOS, MS, dan O. Mereka berempat itu satu kesatuan, di mana membangun untuk websitenya itu agar kompatibel dengan browser-browser lain kayak Chrome, Safari, Opera, dan lain sebagainya macam. Semisal kita transisinya kasih beda sama website itu juga bisa. Terus selanjutnya ada header 1 sampai 6. Kita di sini menentukan, misal kita memakai header default dari HTML, maka tampilannya ya seperti itu aja yang pasti tahu. Jadi gini, di sini kita custom, dimana spacingnya itu 0, jadi jarak antara lainnya itu ada 0, ketebalannya normal, posisinya relatif, bukan absolut. Jadi kedua terus ada padding 0, 0, 10, 0. Ini tuh tentang X, Y, Z gitu. Terus ada font weight, ketebalan juga normal. Terus ketebalan untuk line 120%. Colornya hitam. Marginnya 0 atau tidak ada margin. Nah, terus di sini setting sendiri, di mana headernya sampai header 6 kita setting sedemikian rupa ukuran fontnya. Lalu ada H1 sampai H6 ada A, atau untuk yang kita masukin variabel A.
Habis itu ya ada hover atau penarikan suatu tulisan atau apa agar kita bisa klik nanti masuk ke suatu link. Opacity-nya 8. Terus ini ada ul, list sama all itu kayak buat list, buat ngelist kita kasih marginnya 0, padding 0 dan stylenya tuh non. Terus ini seperti yang tadi sama aja. Habis itu di bawahnya ada button. Jadi kita buat button dimana di sini tuh terdapat transisi seperti tadi agar kompatibel dengan semua web browser. Dan di sini kita custom lagi dimana margin topnya tuh 20 border, dan di sini ada border yang baru adalah bordernya itu berwarna putih. Paddingnya 12 dan 40, font size-nya 16. Lead di sini itu buat nentuin suatu variabel juga, cuman ya lebih berbeda dari custom lainnya gitu. Habis itu di sini ada block quote dengan margin 20 px, 0 dan 20 px. X-nya 20, Y-nya 0, Z-nya 20. Padding 30. Dan di sini ada HTML body. Lebarnya itu ya bener 100%. Sorry, bukan lebar, tingginya 100%. Nah, di sini ada preloader. Nah, preloader ini bisa kita mengklik suatu website atau refresh. Nanti akan muncul kayak waiting time gitu, kayak muter-muter gitu. Nah, di sini tuh kita setting sendiri dengan bordernya 1 px. Jadi ketebalan border 1 px warna putih. Dan transisi bordernya juga kita stabilisasi dengan biar kompatibel sama website-website lain. Posisinya kita fix karena kan nggak mungkin posisinya kita relatif jadi gerak-gerak gitu kan, nggak mungkin. Udah. Terus di sini ada loadernya. Nah, loadernya itu ya yang tadi yang muter-muternya warnanya putih. Top 0, left 0, right 0, bottom 0 itu bukan lokasi, apa sih namanya, tempat posisinya gitu. Terus di sini ada status, di mana status ini tempat untuk menaruh gambar suatu GIF. Di sini kan ada GIF, bisa pakai PNG, JPG ataupun video. Tapi karena GIF itu lebih mudah dipakai jadi gini. Dan di sini background repeatnya no repeat. Dan background posisinya center. Bisa aja ditempatin di top, bottom, left, right, tapi kita pilihnya center. Nah, di sini ada scroll up. Scroll up itu kita pakai scroll down. Scroll up itu ngebuat suatu PNG-nya itu sendiri gitu. Biasanya kan ada default dari sananya, tapi kita masukinnya sendiri. Di bawah ada scroll up over dengan opacity-nya 0,8. Terus di bawahnya ada header area. Header area ini top dan bottom ya biasanya. Dan side headernya kita default. Terus ke bawah lagi. Nah, terus di bagian header kita kasih logo. Logonya itu floating. Dan bagiannya itu floatingnya tuh di kiri. Dan block top. Nah, jadi dari header awal itu ada logo. Nah, logo ini kita bisa masukin lokasi logo kita sendiri. Yang punya website atau yang punya perusahaan itu mau di right, left, bottom, center atau apa terserah. Tapi kita naruhnya di left atau di pojok kiri. Habis itu block top atau blok posisi di atasnya itu absolute dengan kelebarannya itu maksimum. Lalu selanjutnya ada navigasi bar main menu atau biasanya disebut itu beranda atau home. Nah, kita kasih beberapa displaynya itu inline block. Terus ada main menu navigasi barnya, kita kasih background colornya transparan. Bisa dirubah jadi image PNG atau apapun atau color, tapi di sini di setup jadi transparan. Terus main menu navigasi bar. Habis itu di bawahnya itu ada main menu navigasi bar, header sama brand. Headnya itu inherit. Nah, terus
di bawahnya itu bagian untuk mewarnai, bisa dikasih default FFF ataupun bisa dikasih warna selain mungkin, tapi biasanya orang-orang pakainya FFF karena biar kita bisa mengimport logo dengan warna yang kita buat sendiri, bukan dari sananya. Lalu ada main menu navigasi untuk atau list. Nah, di sini tuh ada list-listnya, yaitu dengan warna colornya itu atau warna atau colornya itu default, font family-nya Roboto dan sans serif, text transform-nya uppercase atau besar, letter spacing-nya 1,6 px, posisinya relatif, jadi bisa dirubah sama ukurannya, kayak misal websitenya itu mau kita zooming atau zoom out kayak gitu. Terus di sini ada WebKit transition untuk suatu web. Dan selainnya itu yang ada transisi font weight dan font size seperti biasa. Terus di sini ada before. Jadi di before ini misal kita ngebuat suatu ini, nanti sebelumnya itu ada konten, tapi kontennya kita kasih 0. Gitu. Selanjutnya ada di sini terdapat beberapa hal seperti menu navigasi aktif sama hover, dimana yang aktif ini misal kita mengaktifasi jika kita mengklik ini akan terjadi transformasi scale 3D gitu. Dan hover ini kegunaannya misal kita mengklik suatu link atau mengklik suatu apapun itu nanti akan mentransformasi dan memiliki delay. Terus ke bawah. Nah, di sini ada fixed menu. Fixed menu untuk mengfix suatu fix agar posisinya itu fix, bukan bisa gerak atau posisinya apa. Nah, background colornya itu kita kasih warna hitam. Dengan box shadow-nya juga hitam. Di sini ada fixed menu, navigasi bar brand. Dan ini tuh untuk customisasi aja buat lebih bagus lagi. Selanjutnya ada banner area. Banner area ini kita buat pada tampilan awal, di mana tadi tuh di tampilan awal ada gambar banner kita. Dan di sini kita masukin image banner.jpg. Bisa aja kita customisasi apapun. Dengan height-nya itu 100 VH, min height-nya 100%. Lalu selanjutnya ada banner text, di situ ada display table. Height-nya bla bla, sama width-nya juga sekian, marginnya 0 auto, text align center. Nah, banner cell ini kegunaannya itu buat suatu cell ya, buat menempatkan gitu. Nah, habis itu ada banner text header 1. Font family-nya itu Nautilus. Jadi kita misal menempatkan header 1 di sebuah banner tadi, maka customisasinya akan seperti ini yang ada di banner text. Dengan settingannya relatif juga, bukan absolut ataupun fix. Habis itu H2 juga sama seperti H1, cuman bedanya nggak ada padding top. Habis itu untuk paragrafnya seperti ini juga, sama seperti banner text H2 dan H1. Dan untuk button A dan button A ini kita kasih background, cuman yang ditunjukin di codingan CSS itu bukan background, kita import background ataupun export background, tapi itu cuman pendanda kalau di sini tuh buat background sekian dan sekian. Habis itu book button warnanya merah gitu untuk booking area, tapi ya begitulah. Habis itu di bawahnya ada underline from center dengan displaynya inline block atau di dalam sebuah blok. Kalau di luar itu nanti akan terjadi bug biasanya. Vertical align-nya middle. Di sini ada website transform dan transform. Kan biasanya ada mouse, MSS sama O, tapi kita pakainya WebKit yang biasanya itu lebih banyak dipakai sama orang-orang.
kayak Chrome ataupun Safari. Lalu di bawahnya ada underline from center, sama kayak yang underline from center ini cuman before atau sebelum terjadinya suatu animasi gitulah. Dan di sini ada easy out. Easy out itu sebuah transisi timing ya buat buat animasi fungsi atau function atau fungsi gitu. Terus di bawahnya lagi, nah di sini tuh cuman untuk meletakkan suatu underline ya. Tadi kan ada hovernya dan kita setting left-nya 0, right-nya 0 atau 0. Terus di bawahnya ada banner cell mouse. Nah ini untuk mouse, dimana slider ini berguna banget buat misal kita klik nanti kita akan menuju ke bawah ataupun klik akan menuju ke atas seperti itu. Yang cell mouse itu yang awal dan yang mouse after itu setelahnya gitu. Nah di sini tuh ada scroll wheel, jadi kita bisa memasukkan scroll wheel. Jadi yang saya maksud itu di awal banner itu kan ada seperti tombol clicker untuk menuju ke bawah website. Jadi kita bisa klik itu. Position keyframe untuk scroll wheel. Jadi keyframe itu kalau di codingan ataupun video yang kita edit itu untuk menentukan tempat-tempat mana agar suatu fungsi itu bisa digerakin, dan kita pakai transformnya sekian dan sekian. Dan untuk media itu juga udah sama ke bawah. Dan selanjutnya keyframe scroll wheel ini lebih ditekankan ke Google Chrome untuk pengguna Windows ataupun Safari untuk pengguna biasanya Apple. Itu sekian dari saya, Bintang Fajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Suci Kurniati Putri dari kelompok 3 dengan NPM 2021 4350 1700. Di sini saya akan menjelaskan tentang CSS pada halaman kedua, yaitu ada about main background, itu untuk mengatur tampilan pada background halaman kedua yang berwarna putih. Pattop itu untuk mengatur tampilan pada web di bagian atas. Pad bottom itu untuk mengatur tampilan pada web bagian bawah. Dan tab button 100, pad top 70 itu untuk mengatur tampilan pada gambar dan gambar yang di atas. Dan pad bottom 70 itu untuk mengatur tampilan pada gambar yang di area bawah. Di sini ada block title, yaitu untuk mengatur tampilan pada judul di halaman kedua dengan font size 52 px, font family-nya Nautilus Pompilius regular, dan font weight-nya itu pakai bold biar lebih tebal. Di sini ada about image, text align center, dan position itu biar gambarnya itu posisinya relatif. Di sini ada about main history, yaitu untuk mengatur pada tampilan isi dari judul tersebut dengan ukuran font family Roboto sans serif, font weight-nya 600, font size-nya 20 px. Dan di sini ada left button, padding top 10 px. Di sini ada about image img border 10 px, solid WebKit box sizing, ada mouse box sizing, WebKit mouse border radius mix white. Border radius ini untuk supaya tampilan gambarnya itu berbentuk
lingkaran dengan besarnya 100. Di sini ada about inset, positionnya absolute, topnya sama right. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hilda Rizkia, NPM 2021 435026889. Di sini saya mau menjelaskan CSS yang tim area. Tim main, background URL, no repeat center. Kalau ini background mobil yang di belakang. Di bawahnya ada background attachment, fix, background size-nya cover, sama position relatif. Di bawahnya ada tim main before, di sini ada display inline block, width size, width-nya 100, height-nya 100, size kotaknya ini. Terus background color RGBA, positionnya absolute. Di bawahnya ada tim main block title, colornya default. Di bawahnya lagi ada SF theme, plot left width 100. Di bawahnya ada SF theme, thumb, float-nya left, width-nya 100, overflow, hidden, background-nya hitam. Di bawahnya ada SF theme text call, plot left, width-nya 100, padding-nya 25 pixel, 20 pixel, border 1 pixel solid. Bawahnya ada box sizing, border box, terus ada mouse box sizing, WebKit box sizing, text align-nya center, background-nya default supaya warnanya stabil. Di bawahnya ada SM theme hover, text call. Hover ini gunanya untuk menarik ke sebuah link sosial media atau link website. Di bawahnya ada border 1 pixel solid, RGB, transisinya ada transisi, ada mouse transisi, WebKit transisi, sama MS transisi. Di bawahnya ada SF theme hover, di thumb image transisi, mouse transisi, WebKit sama MS ini software tambahan buat browsing biar tampilan websitenya sama kayak di Chrome, Firefox maupun Opera dan lain-lain. Di bawahnya ada text call H3, font family-nya Nautilus Pompilius regular, font size-nya 28 pixel. Di bawahnya lagi ada SF theme hover, theme sosial, border color-nya default, transisi, sama di sini juga ada mouse, WebKit sama MS. Di bawahnya theme sosial, display block, text align center, marginnya 0, paddingnya 20 pixel, list style-nya non, border top-nya 1 pixel solid. Dan di bawahnya karena sama semua jadi cukup sampai di sini. Makasih. Nama saya Regita Aurelia dari kelompok 3 akan menjelaskan bagian penawaran spesial dalam CSS. Ini spesial menu background URL ini untuk mengatur background dari bagian menunya itu. Background ini adalah gambar ini. Lalu itu posisinya relatif. Terus special menu before ini untuk yang sebelumnya. Jadi lalu itipnya ini kontennya, terus display inline block, width-nya 100, height 100, background color RGBA, positionnya absolute. Jadi itu gambarnya itu nggak ganti-ganti. Stopnya 0, left-nya 0. Title caption. Ini untuk YouTube-nya judulnya, yaitu letter spacing-nya 0,16, padding-nya 20 px, nah, dan 120 px, color-nya itu default, terus font size-nya itu 18. Ini color-nya itu white, ini untuk default-nya, terus awal demo ini untuk awal demonya ini
untuk navigasi kotak-kotaknya ini nih. Ini marginnya 15 px, positionnya relatif. Ini berarti bisa diganti. Terus all demo, item, image, itu display block, width-nya 100, height-nya itu auto. Special box, all time, all control, ini untuk bagian kotak-kotaknya itu untuk mengontrol itu marginnya itu 0 px. Terus item type zoom ini untuk ketika kita mengarahkan mouse itu gambar itu terzoom, itu bordernya 4 px solid dan warnanya itu default. Ini juga sama nih untuk mengatur transisi saat mouse kita ada di gambar itu, di kotak itu. Si indeksnya 5, WebKit transition, mouse transition, ini untuk transisinya di setiap device supaya sama. Terus ada opacity-nya 0, cursornya itu pointer, display block, terus nggak ada text decoration, sama itu rata kanan, rata tengah. Terus ini juga saat kita men-zoom ini bagian infonya, keterangannya, z-indexnya 10, colornya ini default juga, display table cell, terus vertical outline-nya ini tengah, middle, terus positionnya absolute, jadi nggak bisa diganti. Z-indexnya itu 5, ini WebKit transformnya ini transisinya untuk device ke device-nya sama seperti yang dijelaskan sebelumnya, ini juga sama. Lalu item type zoom, item info, headline, ini untuk informasi keterangan yang di dalam kotaknya itu, font size-nya 18, width-nya 75, terus marginnya 0, bordernya 4 px, warnanya default, padding-nya 10. Item type zoom, item info, line ini juga sama ini, tapi ini untuk garisnya. Ini height-nya 1 px, width-nya 60%, margin 15, dan auto 10. Terus background-nya default. Item type zoom, item info, deadline, ini font untuk mengatur font yang ketika di zoom-nya itu, yaitu fontnya itu 14 dan font style-nya itu dia italic, jadi dia tulisannya miring. Terus item hover ini untuk saat kita mengklik gambar itu posisinya absolute, jadi gambarnya nggak bisa diganti. Terus topnya 0, leftnya 0, height-nya 100, width-nya 100. Lalu item type zoom, item hover, opacity-nya 1. Item type zoom, item type hover before, ini yang sebelum di kliknya itu kontennya 0, position absolute, jadi nggak bisa diganti. Terus height-nya itu 100, width-nya 100, background-nya di RGBA, topnya 0, leftnya 0. Item type zoom, item hover, item info, WebKit transform ini sama juga nih untuk transisinya dari plafon ke plafon. Terus special box-nya ini untuk mengatur kotaknya itu. Ini padding-nya bottom 40 px. Terus special box, awal theme, awal control, awal page, active span, ini ketika special box-nya itu kotak-kotak itu diaktifkan. Itu ada jadinya height-nya jadi 16, width-nya itu jadi 16. Terus juga ini sama, jadi bordernya jadi 2. Terus juga warnanya default, opacity-nya 1, background-nya ini warna ini 202020, height-nya itu 16 dan width-nya itu 16. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, saya Donalda Veronica dengan NPM 2021-4350-1718. Sini saya akan menjelaskan tentang Gallery Main. Gallery Main, title, caption, color,
Itu tuh untuk mengatur gaya pada teks judul dan deskripsi galeri dengan warna teks akan diatur menjadi abu-abu tua dengan kode 666. Terus selanjutnya ada gal container padding 12 px. Itu tuh untuk mengarahkan gaya pada elemen sebesar 12 pixel akan diterapkan pada semua sisi elemen atas, kanan, bawah, kiri. Terus selanjutnya ada .gal item overflow hidden padding 3px. Itu tuh digunakan untuk menyembunyikan konten yang melebihi ukuran elemen dan memberikan padding sebesar 3 pixel pada elemen. Terus selanjutnya ada .gal item .box height 350px overflow hidden. Hidden itu tuh untuk mengatur tinggi elemen menjadi 350 pixel dan menyembunyikan konten yang melebihi tinggi tersebut pada elemen. Terus selanjutnya ada .box image height 100%, width 100%, object fit cover. Itu tuh untuk memastikan gambar mengisi seluruh kotak dengan properti object fit. Terus kalau cover itu untuk memastikan gambarnya. Terus ada .gal item focus outline none. Itu tuh untuk menghilangkan garis luar pada elemen anchor yang berada di dalam elemen kelas gal item ketika elemen tersebut sedang dalam fokus. Terus selanjutnya ada .gal item after. Terus di sini ada konten dengan kode E003. Itu tuh gunanya untuk menentukan konten yang akan ditampilkan setelah elemen pada kasus ini. Terus ada font family, itu tuh font yang akan digunakan, kita pakai font Glypicon halving. Terus ada opacity, itu tuh digunakan untuk mengatur tingkat transparansi elemen. Terus ada background color RGBA. Background color RGBA itu digunakan untuk warna latar belakang elemen yang merupakan kombinasi dari warna merah 231, hijau 91, dan biru 30 dengan tingkat transparan 0,75. Terus ada position absolute, itu tuh untuk mengatur posisi elemen secara absolut terhadap elemen sebelumnya, elemen awal. Terus ada right 3px, terus itu tuh untuk digunakan jarak elemen dari sisi kanan elemen. Terus ada left 3px, itu tuh dari sisi kiri elemennya. Terus ada top 3px, top 3px itu untuk mengatur jarak elemen dari sisi atas. Kalau bottom 3px itu untuk mengatur jarak elemen dari sisi bawahnya. Terus ada text aligned center untuk mengatur penataan teks dalam elemen. Terus ada line height 350px untuk mengatur tinggi baris teks dalam elemen. Terus selanjutnya ada font. Ada font size 30px itu untuk mengatur fontnya. Terus ada color default. Kalau default itu warna teks yang digunakan adalah warna putih. WebKit transition. WebKit transition, ada mouse transition, ada transition. Terus selanjutnya ada gal item hover after opacity 1. Itu tuh gunanya untuk mengatur gaya pada elemen setelah elemen unhover di hover. Pada kode ini elemen setelah akan mengubah opasitas menjadi 1 saat di hover. Terus selanjutnya ada .modal open gal container .modal background color RGBA 0,000,0,0,0,0,4. Itu gunanya untuk mengatur latar belakang. Untuk mengatur latar belakang galeri yang sedang terbuka warnanya hitam dengan tingkat
dengan tingkat transparansinya sebesar 0,4. Terus ada dot modal open gal item modal body padding 0,0px. Itu tuh gunanya untuk mengatur padding jarak dalam dari elemen modal body ketika galeri sedang terbuka. Padding diatur menjadi 0 pixel sehingga konten di dalamnya akan lebih dekat dengan tepi elemen. Terus selanjutnya ada modal open dot gal item button dot close. Nah, itu tuh di sini ada passion absolute width 25px, height 25px, background color, opacity 1 color. Terus ada jet index 999, right 12px, top min 12px, border radius 50%, font size 15px, border 2px, color 2px, solid, line height 5px, WebKit box shutdown. Terus selanjutnya ada dot modal open dot gal item button close focus outline none. Ini tuh untuk mengatur tombol tampilan close ketika mendapatkan fokus dan ketika tombol tersebut mendapatkan fokus. Open dot gal item dot close span precision relative top min 3px, font height lighter, text shutdown none. Itu tuh gunanya untuk mengatur tombol close akan sedikit digeser ke atas min 3 pixel, memiliki bobot huruf yang lebih ringan dan tidak memiliki bayangan teks. Terus selanjutnya ada dot gal container dot modal dialog with 80%. Itu gunanya untuk mengatur lebar dari elemen modal dialog di dalam galeri. Di sini lebarnya diatur menjadi 80% dari lebar kontainer awalnya. Terus ada dot gal container description, position relative, height 40px, top min 40px, padding 10px, 25px, background color default, text left. Itu tuh gunanya untuk mengatur tampilan deskripsi pada galeri. Deskripsi ini akan muncul di bagian bawah gambar ketika galeri sedang terbuka. Beberapa properti yang diatur di sini termasuk kayak posisi tinggi, jarak dari atas, padding, warna latar belakang, warna teks, dan penjajaran teksnya. Terus ada dot gal container description H4 margin 0px. 0px itu gunanya untuk mengatur margin atas, kanan, bawah, kiri menjadi 0 pixel. Terus ada font size 15 pixel, itu gunanya untuk mengatur ketebalan font menjadi 15 pixel. Terus selanjutnya ada font weight 300, itu gunanya untuk mengatur ketebalan font menjadi 300 normal. Terus ada line height 20 pixel, itu gunanya untuk mengatur jarak. Terus ada color default, itu untuk mengatur warna. Kita bebas mau warnanya apa aja. Tapi di sini warnanya putih. Terus ada dot gal container, dot modal fat, dot modal dialog. Terus ada WebKit transformer scale 0,1, itu tuh gunanya untuk mengatur skala elemen menjadi 0,1 menggunakan transformasi CSS berbasis WebKit, misalnya kayak Chrome sama Safari. Terus selanjutnya ada mode transform scale 0,1. Itu tuh untuk mengatur skala elemen menjadi 0,1 menggunakan transformasi browser berbasis Gecko, misalnya kayak Firefox. Terus ada transform scale 0,1.
itu tuh mengatur skala lain menjadi 0,1 menggunakan transformasi. Terus ada top 100 pixel, mengatur jarak opacity 0. Itu gunanya untuk mengatur tingkat trans 0 tidak terlihat. Terus ada WebKit, mengatur transisi semua properti dengan durasi 0,3 menit untuk browser berbasis WebKit. Terus di sini ada merge transition all 0,3 S itu tuh mengatur transisi dengan durasi 0,3 untuk browser berbasis Gecko. Terus ada transition all 0,3 S itu mengatur transisi semua dengan durasi 0,3. Terus selanjutnya di bawahnya ada .gal container modal fed in .modal dialog itu tuh sama kayak yang atas. Cukup sekian dari penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya Muhammad Fauzan dengan 2021 3501713. Di sini saya akan menjelaskan CSS bagian footer. Di sini ada footer main, footer news, background, image untuk mengatur background pada bagian footer. Ada background attachment di sini fix, jadi tidak bisa bergerak backgroundnya. Setelah itu ada background size, cover, ada position, relatif. Setelah itu ada footer news before dengan konten tidak ada, displaynya inline block, width-nya 100% dan height-nya 100%, dengan background color-nya itu warna hitam semi hitam. Posisinya absolute dengan top-nya 0 dan left-nya 0. Setelah itu ada title color white untuk mengatur warna title dengan warna berwarna putih. Setelah itu ada FT title dengan letter spacing-nya 0,96 px dan margin bottom-nya itu 22 px dan font family-nya itu Nautilus Popilius regular. Font size-nya itu 52 px. Setelah itu ada news P untuk mengatur footer news P untuk mengatur paragraf pada footer news dengan margin bottom-nya itu 40 px, font size-nya atau ukuran hurufnya itu 16 px dan jenis hurufnya itu Roboto dan sans serif dan berwarna putih serta teks lainnya center, jadi dia berada di tengah. Setelah itu ada footer news form untuk mengatur form pada footer news dengan max width-nya itu 650 px dan marginnya itu 0 dan teks lainnya itu center dengan width-nya itu 100% dan posisinya itu relatif. Setelah itu ada footer news form input, ini mengatur input pada form ya, dengan width-nya itu 100%, bordernya itu 2 px dengan berwarna putih. Setelah itu background-nya itu berwarna putih dan color-nya itu berwarna hitam dan padding-nya 12 px. Teks transform-nya itu kapitalis dan border radius-nya itu 4 px dan opacity-nya itu 1. Min height-nya itu 53 px. Setelah itu ada footer news form A, sama untuk mengatur form. Bordernya itu 2 px, ini untuk mengatur pinggiran pada form ya, dengan jarak titiknya itu 2 dan paddingnya itu 0 dan 19 px dan font size-nya itu atau ukuran hurufnya itu 18 px dan posisinya itu absolute dengan top-nya itu 0, right-nya itu 0, border radius-nya itu 4 px dan min weight-nya itu inherit height-nya itu 53 px dan line height atau jarak
garisnya itu 51 px dengan color berwarna putih. Setelah itu ada footer news form A hover dengan background berwarna putih dan warnanya hitam. Setelah itu ada footer box. Ini backgroundnya berwarna hitam, footer boxnya. Setelah itu ada footer logo dengan padding bottomnya itu 40 px. Setelah itu ada footer sosial, marginnya itu 10 px dan 0 line height-nya 30 px dengan paddingnya 4 px. Text align-nya itu center, jadi dia ada di tengah. Setelah itu ada WebKit untuk menyesuaikan pada browser. Setelah itu ada social box atau boxnya ini box sosial media ya. Displaynya itu ada table cell, vertical align-nya itu middle, marginnya 1 px, 0 dan 0 px dan paddingnya 4 px. Setelah itu ada footer box. Background image ini untuk mengatur background ya. Setelah itu ada background color untuk mengatur warna backgroundnya dan di sini berwarna hitam. Setelah itu ada social box li untuk mengatur li pada social box. Displaynya itu inline block, opacity-nya 1, margin right-nya 7 px. Setelah itu ada footer box social circle border. Ini untuk mengatur pinggiran border pada sosial media ya. Backgroundnya itu ada background colornya itu transparan, colornya itu putih, dan ini WebKit untuk mengatur WebKit sampai transition itu untuk mengatur pada web, pada browser. Setelah ada social circle border, font size-nya itu 20 px, line height-nya itu 23 px, margin right-nya itu 23 px, dengan height-nya itu 25 px, dan width-nya 25 px, serta border radiusnya 50%. Dan background colornya ini transparan ya. Colornya atau warnanya berwarna putih, teks lainnya berada di tengah atau center. Setelah itu ada footer box A header 3, ini mengatur header 3 pada box A dengan font size-nya itu atau ukuran hurufnya 24 px dan jenis hurufnya ini Nautilus Pompilus reguler. Setelah ada footer box A paragraf, ini untuk mengatur paragraf pada box A dengan ukuran hurufnya itu 14 serta jenis hurufnya Roboto dan sans serif dengan berwarna putih dan ketebalan garisnya itu 25 px. Setelah itu ada footer box B header 3, ini untuk mengatur header 3 pada box B ya. Untuk font size-nya itu 24 dan jenis hurufnya Nautilus Pompilus reguler. Footer box BP ini paragraf. Ini mengatur paragraf pada box B. Font size-nya 14 px, font family-nya Roboto sans serif, colornya berwarna putih. Setelah ada footer box B uli, ini untuk mengatur uli pada box B dengan line height-nya itu 30 px. Setelah itu ada footer box B uli A, ini mengatur uli box B dengan berwarna putih. Setelah itu ada footer box B uli A hover, padding left-nya itu 5 px. Setelah itu ada footer box C header 3, ini mengatur header 3 pada box C. Font size-nya itu 24, font family-nya Nautilus Pompilus reguler. Dan setelah itu ada untuk mengatur paragraf pada box C dengan font size-nya 14, font family-nya Roboto sans serif dan color berwarna putih. Habis itu ada footer box C paragraf I. Ini mengatur paragraf I pada box C. Font size-nya itu 20 px, posisinya itu relatif, top atau atasnya 4 px, float-nya left, min width-nya itu 20 px, dan text line-nya itu center, jadi dia ada di tengah. Setelah itu ada footer box C paragraf span,
untuk mengatur span pada paragraf C. Displaynya itu table, padding leftnya itu 12 px, dan padding topnya 1 px. Setelah itu ada footer box C paragraf A. Ini mengatur paragraf A pada box C dengan warna putih. Setelah itu ada footer box D, sama seperti yang ada di atas atau header 2 ya. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Saya Kevin Mardika dari kelompok 3 dengan NPM 202143501731. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu tentang copyright area. Di sini ada copyright main, border topnya tuh 2 dengan warna putih, lalu teks lainnya tuh di center, yaitu teksnya di tengah. Padding topnya 25 px dan margin topnya juga 70 px. Lalu padding bottomnya tuh 25 px. Lalu ada copyright main atau copyright font-nya. Di sini ada letter spacingnya 1 px, colornya warna putih, terus menggunakan font Roboto. Lalu dengan ukuran atau font size-nya 14 px. Lalu ada padding bottomnya tuh 0 px. Lalu selanjutnya ada switcher area ya. Di sini tuh untuk color switching atau yang digunakan untuk merubah warna dari website kita. Di sini ada color panel yang posisinya itu fix, lalu width-nya 180 px, height-nya auto, dan top-nya 150 px. Dan teks lainnya tuh ada di left, bordernya 1 px dengan warna solid abu RGB. Terus ada Z index 12, border top line dengan radius 4 atau 5 px maksudnya. Lalu ada border bottom yang sebelah border bottom right dengan radius 5 px. Lalu ada WebKit transition, mouse transition, dan transitionnya semua menggunakan 0,5 second. Terus ada box shadow dengan ukuran 0 px, 1 px, 4 px dengan RGB warna hitam. Terus ada close color panelnya ada di right, min 180 px. Lalu ada over panelnya ada di right-nya tuh min 1 px. Terus selanjutnya ada color panel yang untuk segmen width-nya tuh 100%, paddingnya 15 px, 10 px, 15 px, dan 0, dengan border 1 px dengan warna solid abu-abu RGB dengan padding 15 px dan 25 px. Lalu backgroundnya juga menggunakan warna yang sama seperti bordernya. Lalu selanjutnya ada color panel yang buat panel buttonnya. Nah, posisinya itu absolute atau tidak bisa diubah sama sekali, dengan weight-nya itu 50 px dan height-nya 50 px, left-nya minus 50 px, dan top-nya 30 px, dan posisi teks lainnya tuh di center atau di tengah. Lalu font size-nya atau tulisan untuk ukuran font-nya tuh 18 px. Lalu selanjutnya ada line height-nya 47 px dengan kursornya pointer, bordernya non atau tidak ada, border top left-nya dengan radius 5 px, terus ada border bottom left-nya dengan radius 5 px juga, dengan color berwarna putih atau dengan kode warna D1 D1 D1. Lalu dengan background abu-abu RGB. Lalu ada WebKit transition dan mouse transition lagi dengan durasinya 0,3 second semuanya. Lalu ada color panel yang panel button dengan padding 7 px. Lalu ada ST color panel dengan panel button hovernya dengan warna hijau atau dengan bisa dijelaskan dengan kode warna ST35CC75. Lalu selanjutnya ada color panel yang H4, header 4, dengan marginnya tuh 3 px, auto 15 px, dengan padding topnya tuh 0, lalu padding bottomnya tuh 0, dengan colornya tuh warna putih. Lalu selanjutnya ada color panel segmen atau switchernya dengan width-nya tuh 24 px dan height-nya juga 35 px. Display-nya tuh inline block
lalu ada margin right-nya 3px, margin top-nya tuh 5px, dengan border tuh 1px, dengan warna putih, dan kursornya juga pakai pointer. Lalu selanjutnya ini adalah warna-warna yang nanti tuh bakal berubah warnanya saat kita menggunakan fiturnya. Jadi itu ada warna orange dengan kodenya tuh E75B1E, lalu ada warna strong blue dengan kode warnanya tuh 1E6988, lalu ada moderate green dengan kode 8DC63F, lalu yang terakhir tuh ada warna vivid yellow dengan kode warna FDC B03. Sekian dari saya.